Ya, selamat datang para santri di Pesantren Al-Fatih dan santri untuk SMP SMA Mulia. Ini adalah pendukung kita yang ada di Jalan Betet SMP 2 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ini bagian halaman depannya. Ini bisa digunakan untuk bermain dan segala macam. Ini bakal mart nih ya. Ini akan menjadi ruang sekolah dan guru. Ini akan menjadi tempat food court sekaligus sebagai Alfamartnya. Target ke depan pakai kira-kira kemana arah Pondok Pesantren Al-Fatih ini untuk guna menjawab tantangan zaman yang sudah kompleks ini. Baik, itu merupakan salah satu alasan kenapa kita sebenarnya mendirikan sebuah pesantren. Dari dana yang kita miliki, ya, itu tidak digunakan untuk membangun sebuah perusahaan yang terkait dengan produk-produk yang bisa digunakan sehari-hari. Itu juga bagus, tapi kita tidak ke situ arahnya. Kita akan menggunakan pesantren, sebuah lembaga pendidikan yang bisa mengajak santri-santri kita ini untuk bisa terjun di dunianya dengan memiliki ilmu agama yang cukup, sehingga apapun yang dilakukan adalah sebuah ibadah, karena mereka harus meyakini bahwa kehidupan dunia ini harus dilanjutkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. Kehidupan dunia ini hanya sekedar untuk memberikan, meyakinkan kepada Allah bahwa apa yang dilakukan ini tidak lebih hanya sebagai ujian dan kemudian hasilnya akan kelihatan di kehidupan berikutnya. Terima kasih Pak Kiai. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Fatih ini terdiri dari apa aja Pak Kiai kira-kira? Pesantren ini memiliki satu aula untuk putra dan satu aula untuk putri, yang keduanya sekaligus berfungsi untuk tempat sholat, berarti musola. Jadi digunakannya sesuai dengan waktu-waktunya. Kadang dipakai sholat, kadang dipakai untuk aula, kadang juga dipakai untuk pembelajaran ketika mereka sedang menghafalkan Al-Quran. Satu aula. Yang kedua adalah ruang kelas terutama, yang setiap kelasnya berisi satu AC, ya, sehingga diyakinkan bahwa murid-murid akan merasa nyaman belajar di sini. Ruang kelas ini akan ada sebanyak sekitar 21 kelas, ruang kelas. Dan ada ruang guru dan kepala sekolah, ada kamar mandi tentunya untuk putra dan putri, dan kemudian juga ada tempat duduk untuk putra dan putri, kemudian ada semacam Alfamartnya gitu ya. Dan kemudian ada UKS-nya dan perpustakaan. Walaupun saya sebagai pendiri sekaligus pembina, tapi saya sendiri akan terjun di bidang pengajaran. Saya sendiri akan mengajar pelajaran matematika dan IPA dengan media pengantar bahasa Inggris. Saya sendiri adalah memiliki latar belakang pendidikan dan sudah pernah mengajar, artinya bergerak di bidang pendidikan selama 37 tahun. 17 tahun mengajar di SMP SMA Insan Kamil di Bogor, pesantrennya namanya Al-Ihya, dan kemudian mengajar juga di SMA Boarding School Dwi Warna di Arung.
Kemudian pada saat yang bersamaan sambil mengajar di Warna, saya juga mengajar di Darul Quran Mulia, sama dengan materi pelajaran matematika dengan penyedia pengantar bahasa Inggris. Nah, pengalaman itu yang akan saya terapkan di sekolah saya ini, sehingga nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi mengenai pertanyaan yang terkait dengan kurikulum. Itu yang pertama, saya sendiri. Yang kedua adalah istri saya. Dia lulusan dari IAIN atau UIN yang dari tarbiyah, sehingga memang latar belakangnya di dunia pendidikan. Selain dia mendidik anak-anak orang, juga mendidik anak sendiri. Saya memiliki 5 orang anak dan dia semuanya yang mendidik, mulai dari bayi sampai mereka minimal sudah lulus SD, baru kemudian dia bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, dia ini memiliki pemahaman yang cukup solid terkait agama dan juga di bidang pendidikan, sehingga bisa memberikan kontribusi terbaik buat pesantren Al-Fatih ini. Yang ketiga adalah Ratu Bilqis. Dia lulusan dari Universitas Pajajaran dan kemudian dia pernah mengajar selama hampir 6 tahun di Darul Quran Mulia, mata pelajaran fisika, dan sekarang akan menjabat sebagai kepala sekolah di SMP SMA Hafiz Mulia. Dan selain ketika dia kuliah di Universitas Pajajaran, Diponegoro, dia juga menjadi santri di salah satu pesantren di Semarang tersebut, sehingga pemahaman dia terhadap Islam itu sudah terlengkapi dengan pemahaman dia terhadap ilmu umum, khususnya fisika di Undip tersebut. Pengajar berikutnya adalah anak saya yang kelima, yaitu Muhammad Ki Idrisa. Dia ini hafiz dan sudah meluangkan waktunya untuk menjadi santri di Jogja, namanya Pondok Pesantren Pandan Aran, selama 14 tahun. Cukup ya, dan cukup dekat hubungannya dengan kiainya, sehingga dia mendapatkan ridhonya dari kiainya untuk menjalankan pesantren ini. Memang secara fisik saya membangun, tapi pada dasarnya anak saya yang kelima inilah yang akan membesarkannya dan kemudian melanjutkan saya. Kemudian ada menantu saya, ya, Ilham Zaki Abdurrahman, dan dia sudah hafiz juga, dan dia akan mengajarkan hal-hal yang terkait dengan agama, terutama hafalan Quran, mulai dari tahsin, makhraj dan seterusnya, tajwidnya gitu. Dan kemudian ada Pak Iskandar yang juga baru bergabung bersama kita, dan dia cukup banyak pengalamannya di bidang agama, dan kemudian cara berpikirnya juga cukup komprehensif mengenai perpaduan antara ilmu umum dan ilmu agama. Beliau ini akan membantu saya banyak dalam mengajarkan pelajaran agama. Sementara nanti akan kita carikan seorang guru yang memang berfasih berbahasa Arab dari Libya mungkin, ya, sedang mencari-cari. Ada beberapa orang yang sudah kami rekrut sekarang dalam taraf wawancara, sehingga nanti mudah-mudahan calon guru dari Libya ini bisa memberikan warna baru, karena memang kurikulum kita nanti seperti pertanyaan terkaitan dengan kurikulum akan dijelaskan bahwa kurikulum kita akan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Begitu. Ya, ini adalah satu ruang kelas yang kita berikan kepada siswa kita, santri-santri kita. Ada AC sehingga nyaman, ada TV, dan kemudian kursi yang bagus. Nah, ini adalah tempat tidur santri, di mana mereka bisa istirahat bersama. Satu ruangan ini bisa menampung sekitar 12 santri untuk tidur. Memang masih belum dikasih AC, tapi kesananya nanti akan dikasih AC, tapi sekarang masih pakai kipas angin dulu. Nah, ini adalah ruang makan santri, sehingga ada menampung banyak santri untuk makan bersama, memanjang ke sana, sehingga nanti mereka akan merasa nyaman untuk bisa makan bersama dengan teman-teman santrinya di sini. Di sini nanti adalah arena terbuka di mana santri bisa ikut upacara di sini, bisa menanam di sini, bisa mengkabarkan Quran di gazebo, dan masih banyak kegiatan yang lain yang bisa dilaksanakan di tempat ini.
yang sekaligus bisa berfungsi juga sebagai musola, di mana anak-anak bisa sholat zuhur semua sholat 5 wajibnya di sini, dan kemudian mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain ketika mempelajari Quran atau menghafalkan Quran atau santai di sini. Inilah tempatnya, aula dan musola. Dan ini adalah tempat duduknya, ada kira-kira 15 keran untuk putra dan ada sebelah sana 15 keran untuk putri. Dan ini adalah kamar mandinya, ya, cukup bersih, dan kemudian ada showernya juga yang bisa dipakai untuk santri. Untuk sini ada 6 kamar mandi untuk putra dan ada 6 kamar mandi untuk putri juga.